Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelly Lestari dengan NIM 021837 dari kelas Informatika A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai paper yang berjudul Implementasi Teknik Equivalence Partitioning pada pengujian aplikasi e-learning berbasis web. Nah, di sini teknik equivalence partitioning merupakan metode untuk pengujian black box. Langsung saja. Jadi judul paper tadi itu implementasi teknik equivalence partitioning pada pengujian aplikasi e-learning berbasis web. Nah, untuk jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi. Nah, penulis yaitu Andrian Agustian, Dimas Andriani, Sita Khairunisa, Aji Pangestu, dan Ari Saifuddin. Pada tahun 2020, volume 3, nomor 3. Nah, adapun pendahuluannya, jadi pengujian sistem ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan serta sangat dibutuhkan guna meyakinkan kualitas sistem yang dalam tahap pembuatan ataupun yang sudah ada agar bisa beroperasi fungsinya dengan benar. Pada pengujian kali ini menggunakan metode black box dengan teknik equivalence partitioning, dan ini dilakukan untuk mengetahui hasil yang dianggap valid. Berdasarkan kecocokan metode, maka dapat dibuat tahapan-tahapan, yaitu mengidentifikasi dan menentukan fungsi sistem yang akan diuji berdasarkan batas atas dan batas bawah yang diharapkan. Adapun metode pengujian black box dengan teknik equivalence partitioning. Metode pengujian black box ini merupakan metode terbaik untuk menemukan kesalahan fungsi-fungsi yang hilang atau salah, seperti kesalahan validasi data, kesalahan dalam struktur data atau akses menuju database, dan kesalahan performa. Nah, dalam bidang ini kita pertama-tama harus menentukan dulu test case perangkat lunak, lalu kemudian diuji dengan menggunakan teknik equivalence partitioning dan melakukan inisialisasi standar, grade partition, masukan, dan keluaran. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dataset berupa pengujian menggunakan metode equivalence partitioning dan tingkat efektivitas metode equivalence yang telah didokumentasikan. Nah, ini adalah tahap test case-nya, di mana bisa dilihat pada tampilan awal, yaitu tampilan login dari e-learning Universitas Pamulang. Di sini dilakukan 3 test case. Yang pertama yaitu dengan mengisi username dengan 5 mahasiswa terdaftar, yaitu bisa dilihat sendiri, dan password dengan tanggal lahir mahasiswa tersebut. Lalu menekan tombol login di sini, dan hasil yang diharapkan sistem menerima dan user dibawa masuk ke halaman dashboard. Adapun tes case kedua yaitu mengisi username dengan 5 mahasiswa terdaftar, akan tetapi password yang diisikan yaitu tanggal lahir dari mahasiswa lain. Lalu setelah itu menekan tombol login, maka hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak dan menampilkan notifikasi kesalahan. Lalu yang ketiga itu tidak mengisi nilai atau input pada username dan password. Jadi ini dibiarkan kosong, lalu langsung menekan tombol login, maka hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan user diarahkan untuk mengisi username dan password. Jadi kita harus mengisi dengan betul kedua-duanya baru bisa menekan tombol login untuk bisa masuk ke halaman dashboardnya. Selanjutnya, setelah login, maka ini adalah tampilan untuk halaman dashboard untuk akun mahasiswa. Di sini dilakukan 4 test case, yaitu di bagian upload file. Nah, yang pertama itu mengunggah file dengan size kurang dari 2 MB
dan dengan format yang diinginkan sistem, lalu tekan tombol Save Change. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem menerima dan file tersimpan, kemudian file tampil di form attachment. Nah, yang kedua yaitu mengunggah file dengan size lebih dari 2 MB dengan format yang diizinkan sistem, lalu tekan tombol Save Change. Nah, tentu saja hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan informasi error. Adapun yang ketiga yaitu mengunggah file dengan size kurang dari 2 MB dan dengan format yang tidak diizinkan sistem, yaitu .exe, lalu tekan tombol Save Change. Maka hasil yang diharapkan yaitu sistem menerima dan file tersimpan, kemudian file tampil di form attachment. Lalu yang keempat yaitu mengunggah file dengan size lebih dari 2 MB dengan format yang diizinkan sistem .exe, lalu tekan tombol Save Change. Sistem menolak dan menampilkan informasi error. Di sini menolak karena mengunggah file dengan lebih dari 2 MB. Selanjutnya, ini merupakan kolom diskusi. Di sini, jadi ada 2 test case yang dilakukan. Yang pertama yaitu mengisi kolom diskusi dengan teks, lalu tekan tombol Post to Form. Nah, hasil yang diharapkan yaitu teks tersimpan, kemudian user dialihkan ke kolom diskusi. Yang kedua, menyusunkan kolom diskusi, lalu menekan tombol Post to Form. Maka hasil yang diharapkan yaitu sistem menolak dan user diarahkan untuk menuliskan sesuatu di kolom diskusi. Jadi kolom diskusi ini harus terisi baru kita bisa menekan tombol Post to Form. Setelah melakukan test case tadi, maka selanjutnya masuk ke pengujian, yaitu dengan menggunakan metode black box. Nah, hasil pengujiannya bisa dilihat. Yang pertama yaitu mengisi username dengan NIM mahasiswa terdaftar dan password dengan tanggal lahir mahasiswa tersebut. Maka hasilnya diharapkan yaitu sistem menerima user dan dibawa masuk ke halaman dashboard. Adapun hasil pengujiannya user dibawa masuk ke halaman dashboard. Jadi pengujian ini berhasil, artinya tidak ada error terjadi. Yang kedua yaitu mengisi username dengan NIM mahasiswa tersebut, kan tetapi password yang digunakan bukan tanggal lahir mahasiswa tersebut, melainkan mahasiswa lain. Maka hasil yang diharapkan sistem akan menolak dan menampilkan notifikasi kesalahan. Hasil pengujiannya yaitu sistem menampilkan notifikasi kesalahan dan dianggap berhasil. Yang ketiga yaitu tidak mengisi nilai atau input pada username dan password, lalu langsung menekan tombol login. Maka sistem akan menolak dan user akan diarahkan untuk mengisi username dan password. Dan hasil pengujiannya user diarahkan untuk mengisi username dan password. Ini dianggap berhasil. Yang keempat yaitu mengunggah file dengan size kurang dari 2 MB dan dengan format yang diizinkan sistem, lalu tekan tombol Save Change. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem menerima dan file tersimpan. Hasil pengujiannya file tersimpan dan file tampil di form attachment, dan ini dianggap berhasil. Adapun yang kelima, mengunggah file dengan size lebih dari 2 MB dan dengan format yang diizinkan sistem, lalu menekan tombol Save Change. Maka sistem menolak dan file tidak tersimpan. Dan hasil pengujiannya file tidak tersimpan dan sistem menampilkan informasi error, dan ini tentu saja berhasil. Selanjutnya yaitu mengunggah file dengan size kurang dari 2 MB dan dengan format yang tidak diizinkan sistem.
yaitu .exe, lalu tekan tombol Save Change. Sistem menerima dan file tersimpan. Hasil pengujian, file tersimpan dan file tampil di form attachment. Ini dianggap berhasil. Selanjutnya, mengunggah file dengan size lebih dari 2 MB dengan format yang diizinkan sistem, yaitu .exe, lalu tekan tombol Save Change. Sistem menolak dan file tidak tersimpan. File tidak tersimpan dan sistem menampilkan informasi error. Ini berhasil. Selanjutnya, mengisi kolom diskusi dengan teks, lalu tekan tombol Post to Forum. Teks ini tersimpan, kemudian unsur dialihkan ke forum diskusi. Nah, hasil pengujiannya, teks tersimpan, kemudian unsur dialihkan ke forum diskusi. Ini berhasil. Dan terakhir, mengosongkan kolom diskusi, lalu menekan tombol Post to Forum. Sistem menolak dan unsur diarahkan untuk menuliskan sesuatu di forum diskusi. Itu di kolom diskusi. Nah, hasil pengujian, unsur diarahkan ke forum diskusi untuk menuliskan sesuatu dan dianggap berhasil. Nah, itu tadi beberapa pengujian menggunakan metode black box. Jadi total pengujian yang dilakukan pada penelitian ini sebanyak 3 fungsi, artinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pengujian loading sebanyak 3 kali, fungsi unggah file sebanyak 4 kali, dan fungsi post diskusi sebanyak 2 kali. Dari hasil pengujian ini didapatkan atau dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak ini dapat digunakan dengan baik dan tidak ditemukan error. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan dari hasil yang didapat ketika menggunakan metode equivalence seperti Silonix, ini dapat disimpulkan bahwa teknik ini yang paling sesuai, sebab metode ini menguji sistem dengan membagi ruang menjadi pilihan. Dalam hal ini, apabila dilakukan pengujian, apabila tidak dilakukan pengujian, dapat membuat sistem tidak maksimal dan dalam menentukan tingkat integritas serta kerahasiaan metode lain selain metode equivalence seperti Silonix terhadap sistem informasi ini. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat lebih berkembang sehingga dapat memberikan informasi tentang data valid subternilai. Pengujian juga harus dirancang dengan baik sehingga apabila ditemukan kesalahan bisa diperbaiki dengan singkat. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan saya mengenai metode black box, metode pengujian black box. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.